Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita praktikum daring teknologi bioproses, pembuatan sayur asin atau yang dikenal dengan sauerkraut dan pickle. Ya. Adapun tujuan instruksional khusus di sini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui pembuatan sauerkraut dan pickle. Mahasiswa diharapkan mampu membuat pickle dan sauerkraut dengan baik dan benar. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip pembuatan sauerkraut dan pickle serta menilai kualitas sauerkraut dan pickle yang dihasilkan dan dibandingkan dengan produk yang ada di pasar. Dasar teori sauerkraut atau yang dikenal dengan sayur asin merupakan produk hasil fermentasi bakteri asam laktat dalam media kadar garam, yaitu sekitar 2-3%. Ini merupakan proses bioteknologi yang paling sederhana karena tidak membutuhkan biaya atau energi, ya. Kemudian menghasilkan cita rasa dan tekstur yang khas, ya. Dan ini merupakan diversifikasi dari produk sayuran, ya, baik sawi, kubis, ketimun, olive, cabai, dan bawang putih, ya. Bakteri asam laktat yang terlibat dalam proses fermentasi ini adalah Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, dan Pediococcus pentacaseus, di mana bakteri asam laktat tersebut akan memecah senyawa gula, yaitu glukosa, yang diperoleh dari sayuran atau yang kita tambahkan dalam larutan nanti, dirubah menjadi asam laktat, asam asetat, alkohol, ester, dan gas CO2. Adanya asam laktat bersama produk-produk asam lainnya akan menyebabkan sauerkraut mempunyai rasa dan tekstur yang khas, ya. Rasanya asin, asam, ya, dan biasanya teksturnya menjadi crunchy, ya. Pada kondisi yang tepat, sayuran ini akan terfermentasi dengan sendirinya, ya, karena dikenal sebagai fermentasi spontan karena tidak ditambahkan bakteri. Jadi sayur-sayuran kita rendam dalam larutan garam 2-3%, dibiarkan, nanti dengan otomatis akan ditumbuhi oleh bakteri asam laktat tersebut. Dikenal sebagai fermentasi spontan, ya, karena bakteri asam laktatnya berasal dari bahan sawi, kubis, dan timun. Di dalam pembuatan sauerkraut ini ada 3 suksesi, ya. 3 suksesi ini adalah 3 model pertumbuhan mikroba, ada 3 fase, ya, karena di dalamnya tidak hanya satu jenis mikroba tapi banyak mikroorganisme yang berperan di dalam pembentukan sayur asin. Jadi fase pertama adalah bakteri heterofermentatif, ya. Bakteri heterofermentatif ini adalah bakteri yang menghasilkan asam laktat, asam asetat, dan asam yang lainnya, ya. Jadi Leuconostoc mesenteroides yang mengawali proses terjadinya sauerkraut, di mana bakteri tersebut mengubah gula dalam larutan asam menjadi asam asetat
asam laktat, etanol, dan CO2. Ini berlangsung selama 4 hari, ya. Pada hari pertama dan kedua ini akan terjadi proses pembentukan asam asetat dan laktat sehingga pH-nya turun, ya, nanti menjadi 4. Nah, akibat adanya penurunan pH dan pembentukan asam, maka bakteri pembusuk lain akan terhambat. Sedangkan bakteri asam asetat yang lain dia akan mulai aktif. Nah, karena bakteri pembusuk terhambat, maka akan mencegah terjadinya proses pembusukan. Selain itu juga mulai mencegah terjadinya pelunakan pada tekstur pada kubis. Kemudian apabila pH-nya sudah mencapai 4, ini ada pertumbuhan bakteri yang lain, ya, karena pH-nya mulai 4, bakteri Leuconostoc tadi akan sudah mulai terhambat sehingga muncullah bakteri yang lain. Nah, ini dikenal sebagai fase 2. Ya, adanya asam laktat yang terakumulasi dalam air garam menyebabkan pH turun. Maka di sini Lactobacillus brevis dan Lactobacillus plantarum yang bersifat homofermentatif. Jadi homofermentatif ini adalah menghasilkan asam laktat dalam konsentrasi 90%. Jadi 10%-nya masih ada asam-asam yang lain, tapi yang dominan adalah 90% adalah asam laktat. Jadi kedua jenis bakteri tersebut akan menyebabkan memproduksi asam laktat sampai sekitar 1-2%. Kemudian bakteri ini tidak membentuk gas. Kemudian pertumbuhannya juga akan mengurangi senyawa manitol yang menimbulkan rasa pahit. Jumlah bakteri asam laktat akan meningkat, ya. Kemudian selanjutnya berlangsung pada sekitar 16-18 hari. Kalau tadi berlangsung sekitar sampai 14 hari. Kemudian jumlah Lactobacillus brevis ini mulai menurun. Kemudian Lactobacillus plantarum mulai dominan. Nah, bakteri ini terus memfermentasi gula yang ada dan menjadi asam laktat, sehingga produk akhirnya pH-nya sekitar 3,7, 3,8, ya, dan ini stabil, ya. Asam laktatnya sekitar 1,7 sampai 2,3%. Nah, di sini karena tadi ada bakteri hetero sama homofermentatif, sehingga rasio asam asetat dan asam laktat itu 1:4%. Jadi 1 bagian asam asetat, 4 bagiannya adalah asam laktat. Kemudian ada senyawa ester diatesil dan asetaldehid. Jadi senyawa ini yang menyebabkan aroma, ya, cita rasa yang khas di dalam sayur asin. pH akhir yang rendah dan dikombinasi dengan adanya garam, maka produk ini bisa aman dikonsumsi, ya. Biasanya bisa digunakan sebagai asinan, ya, asinan sayur atau asinan boker, atau bisa dimasak. Jadi bisa dimakan mentah atau dimasak. Keberhasilan dari pembuatan sayur asin ini, 1, harus tercipta kondisi anaerob, ya. Jadi dalam proses fermentasinya harus anaerob. Nanti apabila ada terpapar udara, itu yang tumbuh adalah jamur, ya. Kemudian penggunaan kadar garam yang cukup, ya. Penggunaan kadar garam ini akan menarik cairan atau zat yang ada di dalam sayuran, dan dia digunakan pertumbuhan, ya, oleh bakteri atau mikroba dan bisa menghambat bakteri pembusuk. Nah, kemudian tersedianya bakteri asam laktat yang sesuai, ya, dan temperatur yang tepat. Semakin tinggi temperatur, jadi akan
Fermentasi akan semakin cepat, tapi semakin rendah fermentasi akan lambat. Tapi biasanya yang bagus itu yang kondisi yang pH suhu rendah ya. Nah, kita lanjut pada alat dan bahan. Alat yang kita gunakan biasanya seperti kita peralatan di dapur, yaitu pisau, panci, baskom, tampah atau bagi penjemur ya, untuk melayukan sawi ya, oven apabila diperlukan, kemudian toples dan tutupnya, timbangan, kompor, sendok, centong kayu atau pengaduk, dan pH meter untuk mengecek pH. Jika tidak punya pH meter bisa menggunakan kertas lakmus ya. Kemudian bahannya bisa sawi pahit ya. Kemudian kubis, timun, bawang putih, garam, kemudian air tajin, jahe jika ada, kemudian kantong plastik yang digunakan nanti untuk menutup bagian atas ya, kemudian gula pasir atau gula merah. Ini adalah prosedur pembuatan sayur asin. Ini masing-masing ya, ini saya jelaskan saja. Sayur kubis nanti sendiri-sendiri ya. Kubis, sawi, timun, ya, itu tolong diamati kesegarannya, karena kita ingin melihat kondisi sebelum dan sesudah fermentasi. Ya, diamati menggunakan organoleptik, meliputi warna, tekstur, bau, keutuhan ya, nggak usah dicicipi. Kemudian ditimbang beratnya. Setelah itu dilakukan proses sortasi. Ya, sortasi ini adalah membuang bagian-bagian yang tidak digunakan. Maaf ya, sortasi ini adalah memisahkan bahan yang baik dan bahan yang buruk, ya, yang busuk, ya, atau yang sudah tidak digunakan, ya, itu disortasi, memisahkan, ya. Kemudian trimming ini adalah membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan, ya. Jadi bedanya kalau sortasi tadi memilih yang baik-baik dulu, kemudian setelah itu di trimming ya. Kemudian trimming ini bisa dilakukan pelepasan tangkai untuk sawi. Sedangkan untuk kubis juga dipisahkan atau nanti bagian luar dibuang ya, kemudian bisa langsung diiris-iris. Sedangkan untuk timun dilakukan pembelahan, dibuang biji dalamnya. Bisa dikupas, bisa tidak. Sebenarnya yang cocok timun itu pakai timun Jepang yang kecil-kecil, jadi langsung masih dalam kondisi yang utuh. Itu enak sekali. Kemudian dilakukan proses pencucian. Ya. Nah, selanjutnya dilayukan ya, bahannya. Pelayuan ini agar memudahkan cara pengikatan ya, karena nanti sawi diikat ya, dimasukkan di dalam toples ya. Kalau kubis tidak perlu pelayuran ya, langsung bisa dipotong-potong. Demikian juga ketimun ya. Kalau sawi itu yang menyebabkan karena gagangnya yang tebal itu, sawi daging, sehingga perlu dilakukan proses pelayuan. Kemudian untuk kubis dipotong, diiris-iris 1 cm. Setelah itu kita siapkan larutan garam.
Jadi garam nanti buat larutan garam tadi sekitar berapa? 2 sampai 2,5%. Kemudian rebus, kemudian tambahkan air tajin. Air tajin, ya, dibuat air tajin. Nanti air tajin ini sebagai nutrisi ya. Ya sebenarnya cocoknya air tajinnya dari beras yang belum hilang vitamin B-nya ya. Tujuannya adalah untuk menambah vitamin B ya. Kemudian ada irisan jahe, boleh menggunakan irisan cabai. Kemudian gula, ini tujuannya untuk gula ini juga menambah nutrisi ya. Jadi air tajin, gula ya itu jahe ya, menambah nutrisi, atau kalau jahe sebagai antioksidan. Kemudian bahan-bahannya sudah disiapkan tadi, di masing-masing dimasukkan ke dalam toples ya, masukkan ke dalam toples. Selanjutnya disiram atau dimasukkan larutan garam ya, yang sudah dingin. Nah, pada saat ini Anda cek pH-nya ya, pH larutan ataupun pH bahan ya. Sawi, kobis, dan ketimun. Setelah itu Anda masukkan air garam sampai penuh, kemudian Anda tutup ya, untuk menghindari kontak dengan udara ya, bahan. Anda kasih pemberat ya, pemberat plastik yang dikasih air, kemudian Anda tekan sehingga sawi, kobis atau ketimun tidak keluar, tidak ke atas, karena kalau ke atas nanti dia terpapar oksigen, yang tumbuh adalah jamur. Kemudian ditutup rapat, kemudian difermentasi ya, selama suhu ruang 30 derajat Celcius pada suhu ruang, kemudian selama 7 hari ya. Setelah itu dilakukan proses fermentasi ya, dan kemudian setelah proses fermentasi dilakukan pengecekan lagi ya. Cek kadar pH-nya, kemudian cek juga harusnya dicek juga kadar kandungan asam laktat. Kemudian Anda amati proses sayur asin secara organoleptik meliputi warna, bau, rasa ya, pH, kadar asam laktat ya.
Ini adalah lembar pengamatan. Jadi dalam proses fermentasi kita ingin melihat perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah fermentasi. Nah, pengamatan ini meliputi pengamatan sebelum fermentasi, ya, kesegaran sayur, kemudian juga kondisi pH sebelum fermentasi. Sedangkan kemudian Anda amati setelah fermentasi. Ini adalah sayur asin setelah fermentasi. Kita pakai aja fermentasi selama 7 hari, ya. Walaupun tadi maksimalnya adalah sekitar 2 minggu, ya, 14 hari. Jadi format laporan yaitu pendahuluan, tujuan praktek, data pengamatan, interpretasi data dan pembahasan, kesimpulan, ya. Dan jangan lupa daftar pustaka. Waktu pengumpulan maksimal 1 minggu setelah pengamatan. Nah, saya kira itu praktikum kali ini, dan kita akan lanjutkan dengan praktek secara real, ya. Saya tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.